Rekan-rekan media, pagi ini kita akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan yang dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, ya, di mana sebelumnya kami sampaikan bahwa wujud Polri serta komitmen Polri dalam memberantas judi yang meresahkan masyarakat, baik judi secara konvensional maupun digital. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan hari ini, yaitu terkait penyitaan aset dalam bentuk penginapan ya, yang cukup besar yang berdomisili di Jawa Tengah, Semarang. Nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Ekonomi Khusus, ya, di mana penjelasan tersebut secara substansif penyidikan dan penyelidikannya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kegiatan pengungkapan tersebut ini berkat kolaborasi dan koordinasi, ya, dengan stakeholder lainnya, terutama kementerian dan lembaga yang ada di pemerintahan kita, ya, di mana kita sama-sama tetap berkomitmen untuk pelaku-pelaku kejahatan, terutama yang menyangkut masalah judi online, ini tetap kita lakukan, ya, pengungkapan atau pemberantasannya. Rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Elvi Asegaf. Untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati mitra saya dari Kejaksaan Agung, Bapak Agus Sahat. Yang kami hormati dari OJK, Ibu Yuliana selaku Deputi Komisioner. Yang kami hormati dari Menko Polhukam, yaitu Pak Dr. Setia Utomo. Kemudian mitra saya dari Komdiki, yang menghormati Pak Sofyan Kurniawan. Dari PPATK, Bapak Brigjen Irhamni. Para pejabat utama Bareskrim yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Pak Dir Cyber, Pak Karobin Ops, Pak Wasidik, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan atas semua nikmat diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa mengawali pagi ini dengan kegiatan press release terkait dengan kinerja Bareskrim dalam rangka pengungkapan tindak pidana perjudian online. Kami sampaikan bahwa sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera memberantas judi online yang tentunya banyak berdampak negatif baik kepada para pemain itu sendiri maupun para bandar yang menyelenggarakan perjudian online. Tentunya kita lihat bahwa secara individu, kehidupan daripada para pemain tentunya akan berdampak negatif pada mereka semua. Selain itu juga muncul kriminalitas baru dampak daripada perjudian ini, termasuk para bandar, ya, melakukan kegiatan pencucian uang yang dilakukan secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Direktorat Tibdeksus concern pada program pemberantasan judi online dan seluruh kegiatannya, termasuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana judi online tersebut. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kita melakukan rilis terkait dengan penyitaan salah satu aset yang menjadi ujung daripada hasil pencucian uang
melalui upaya kita bersama-sama dengan kementerian lembaga yang tadi kami sampaikan, ya, dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain sampai dengan bandar, sehingga proses itu kita lakukan penyelidikan. Kita lihat bahwa aset berupa satu unit hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJP, yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening. Yang pertama, satu rekening dari OR, satu rekening dari RF, satu rekening dari MG, dan 2 rekening dari KB, serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai 40.560.000.000 rupiah. Rekening tersebut diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judi online, antara lain Javapet, Agen 138, dan Judi Bola. Kami sampaikan untuk modus operandi yang dilakukan yaitu dengan cara menampung semua uang hasil perjudian online pada rekening-rekening nomini yang mereka buat, selanjutnya ditempatkan dan ditransfer serta dilakukan penarikan secara tunai dan ditempatkan ke rekening-rekening nomini lainnya. Sebagai upaya layering atau pengelabauan untuk menyembunyikan asal-usul daripada uang tersebut. Selanjutnya, setelah uang tersebut ditarik tunai, digunakan untuk membangun hotel Arus di Semarang. Persangkaan pasal dan ancaman hukuman yang kita masukkan dalam perkara ini yaitu pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 10, junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 303 KUHP. Untuk ancaman hukuman tindak pidana TPPU yaitu pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 2010 yaitu ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk ancaman hukuman terhadap perjudian online yaitu pasal 303 KUHP, ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Kemudian untuk pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kami sampaikan bahwa objek penyitaan itu berdasarkan surat penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Semarang nomor 1580/Pen Pit B Sita /2024 PN Semarang tanggal 16 Desember 2024, dan surat perintah penyitaan nomor SP Sita nomor 44 1 Romawi Res 2.6/2025 tanggal 3 Januari 2025. Untuk bangunan hotel tersebut identitasnya sebagai berikut, yaitu Hotel Arus yang beralamat di Jalan Waidin, Semarang, nomor 116 Blok O, RT 2, RW 8, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengelolanya adalah PT
AJP dengan nilai objek sekitar 200 miliar rupiah. Kami sampaikan juga bahwa selain penyitaan terhadap Hotel Arus, penyidik juga telah memblokir terhadap 17 rekening yang diduga melakukan transaksi hasil perjudian online tersebut pada periode 2020 sampai dengan 2022 dengan total 72 miliar 335.550.082,24 juta rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tentunya tidak terlepas dari bantuan rekan-rekan kami, mitra kami dari Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, Komdiki, dan Menko Polhukam yang banyak berkontribusi kepada pengungkapan tindak pidana ini. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan, pemberantasan perjudian online dan tindak pidana pencucian uang. Kami mohon supaya segera melaporkan semua bentuk perjudian dan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada kami, pada Polri, tentunya dengan kerjasama dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami perlukan dalam upaya menciptakan mental masyarakat yang sehat dan menciptakan sistem keuangan yang bersih dan transparan. Semoga dengan pengungkapan ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama wujudkan Indonesia yang bebas dari segala bentuk perjudian dan kegiatan pencucian uang. Demikian yang kami sampaikan, informasi dari hasil pengungkapan tindak pidana judi online dan penyitaan aset dari pengungkapan perkara yang kita sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Brigjen Helvi Asigap sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri atas penjelasannya atau paparan dalam kegiatan pengungkapan money laundering yang ditangani. Baik rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kasih waktu kesempatan 3 pertanyaan dulu. 1, ada lagi? Ya, Ibu aja dulu. Ya, sebutkan nama dan dari media mana ya. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya artis dari Tempo. Sebenarnya mau makin aja sih Pak. Kan tadi Bapak bilang kalau dari Hotel Arus ini kan dari sindikat ya. Nah ini apakah berarti semua pengelola ini dari sindikat judol apa gimana? Dan kan ini juga hotelnya udah bintang 4 ya. Nah ini untuk kan pasti ada perizinan dan segala macam. Nah itu untuk perizinan yang selama ini apakah ada backingan atau ilegal atau seperti apa ya jadinya? Itu sih mau nanya itu aja, makasih. Langsung saja jawab aja ya. Untuk pengelola tersebut dibentuk oleh kelompok mereka, ya. Kemudian mereka mengoperasikan kegiatan hotel ini sampai dengan hari ini. Dan masalah perizinan kita baru dalam proses penyidikan dan nanti akan kita kembangkan ke sana. Terima kasih. Baik, oke, silakan yang kedua. Rekan-rekan bisa juga terkait kasus ini untuk tidak melebar kemana-mana dapat menanyakan ke kementerian dan lembaga lainnya, ya. Silakan. Ya, silakan nama dan ininya ya. Pak, saya Habib dari Goparak. Izin nanya, ini kan mereka sindikat gitu ya. Nah, mereka ini ada keterkaitan nggak sih Pak sama judul-judul dari Kamboja atau dari negara mana gitu? Dan mereka ini apa Pak? Maksudnya apakah bandar besar atau masih ada bandar lebih besar lagi yang terkait sama mereka gitu? Terima kasih. Terkait dengan perkara ini kita fokus ke TPPU-nya. Nanti di tindak pidana asal akan dirilis secara khusus oleh Cyber. Dan nanti kita tunggu undangan dari beliau. Untuk TPPU-nya kita fokus untuk masalah penyitaan asetnya saja, hasil daripada transaksi keuangan yang kita telusuri. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Selamat
pagi Bapak Ibu sekalian, saya Edwin dari Kompas TV. Bapak izin bertanya soal dengan aktivitas dari hotel ini sendiri. Tertulis kalau dari visual kita lihat kan disita seperti itu Pak. Nah kira-kira apakah akan ada masa mereka tidak boleh beroperasi? Karena kalau kita lihat dari media sosialnya sendiri itu masih beroperasi, bahkan masih merayakan tahun baru. Seperti itu, yang dimana kan kalau dari kronologinya ini sebelum tahun baru untuk di TKP-nya, untuk langsung melihat di TKP-nya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terkait masalah kegiatan operasional hotel saat ini masih berlangsung seperti biasa, sampai karena nanti ada ketetapan lebih lanjut dan akan kita lakukan penyidikan nanti melalui gelar perkara ya terkait masalah operasional hotel itu sendiri. Terima kasih. Baik, ya silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, untuk dari kasus ini total tersangkanya ada berapa sama perannya apa aja Pak? Terima kasih. Baik, kita belum sampai ke tersangka ya, nanti akan kita rilis lebih lanjut karena kita fokus hari ini terkait masalah penyitaan aset dulu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi. Tidak ada? Ya, silakan. Pagi Pak, saya Nadia dari Antara. Izin tanya Pak, berarti sekarang yang orang-orang ini yang tadi inisial tadi itu statusnya seperti apa? Lalu rekeningnya seperti apa? Koordinasi dengan PPATK untuk pemblokirannya. Terima kasih. Ya, untuk statusnya mereka masih saksi dalam perkara penguatan TPPU-nya. Nah, nanti akan kita lakukan gelar perkara khusus untuk peningkatan status nanti setelah kegiatan ini berlangsung. Kalau terkait masalah PPATK, kita terus berkolaborasi dengan beliau ya. Tentunya masih cukup banyak yang harus kita telusuri aset-asetnya melalui transaksi keuangannya, dan dari PPATK sangat membantu sekali dalam proses pengungkapan perkara perjudian ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya dari rekan-rekan.